Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim wala tuhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah Ramadan termasuk dalam kategori sangat rentan dari godaan setan, sehingga Nabi menegaskan bahwa setan dibelenggu pada masuknya bulan Ramadan. Oleh karena itu, tantangan paling berat dalam menjalani ibadah Ramadan ada pada dalam diri manusia itu sendiri, yaitu hati. Oleh sebab itu juga Nabi Muhammad menyebutkan dua hal yang menjadi keberhasilan ibadah Ramadan, yaitu keyakinan dan mengharapkan pahala. Hal ini terekam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Wa man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Artinya, siapa saja yang berpuasa dengan penuh keyakinan dan mengharapkan pahala, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari menjelaskan dua hal tersebut. Keyakinan adalah meyakini penuh bahwa puasa adalah kewajiban dari Allah. Mengharapkan pahala adalah mencari sebanyak-banyaknya pahala dari Allah dengan membuat hati merasa nyaman dalam menjalankan ibadah puasa, tidak merasa keberatan dan kelamaan ketika berpuasa. Wal muradu bil imanil i'tiqad bihaqqi fardiyati saumihi wa bil ihtisabi talabus sawab minallahi ta'ala. Wa qala al-Khattabi ihtisaban ay azimatan wa huwa ayyasumahu ala ma'nar rawbah fi sawabihi tayyibatan nafsuhu bidalika waira mustaskilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi. Artinya, maksud dari iman atau keyakinan adalah meyakini kebenaran dan kewajiban ibadah puasa. Maksud dari mengharapkan pahala adalah mencari pahala dari Allah. Imam Al-Khattabi berpendapat bahwa mengharapkan pahala dapat dilakukan dengan berpuasa dengan penuh kebahagiaan dan kenyamanan, tanpa merasa keberatan dalam berpuasa dan merasa kelamaan dalam menjalani hari-hari Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kedua hal di atas hanya bisa diraih dengan cara membersihkan hati. Meyakini kebenaran dan kewajiban ibadah puasa berarti kepatuhan hati dalam menerima perintah dari Allah. Tanpa adanya kepatuhan hati, maka amal ibadah seseorang dapat rusak. Karena pada hakikatnya amal ibadah adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Kepatuhan hati hanya bisa didapatkan dengan cara membersihkan hati dari sifat sombong dan sebagainya. Mengharapkan pahala Allah berarti memfokuskan tujuan hati dalam beribadah puasa hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau hadiah dari orang lain. Tanpa fokus dan keikhlasan hati dalam mengharapkan ridho Allah, maka amal ibadah seseorang dapat rusak, karena faktor paling menentukan dalam amal ibadah adalah niat dan tujuannya. Keikhlasan hati hanya bisa didapatkan dengan cara membersihkan hati dari penyakit, pamer, dan sebagainya. Orang-orang yang telah membersihkan hati mereka adalah orang-orang yang siap untuk menghadap dan mengabdikan dirinya di hadapan Allah pada bulan suci Ramadan. Menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.
Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan dan pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, membersihkan hati dapat dianggap kunci kesuksesan meraih kemuliaan Ramadan, karena hati yang bersih dapat melahirkan ucapan dan perbuatan yang bersih pada saat bulan suci Ramadan, sehingga ibadah puasa selalu dihiasi dengan kebaikan dan upaya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sekitar kita. Hal ini ditegaskan Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Annal qalba mu'assirun wal lisanah wal jawarihah tabaun. Falau kanal qalbu saliman lakana salimaini la mahalatah. Wahai sulam yaslama sabata adamu salamatal qalbi. Artinya, sesungguhnya hati adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi, sedangkan lisan dan badan hanya mengikuti pengaruh hati. Jika hati menjadi bersih, maka lisan dan badan pasti juga bersih. Jika lisan dan badan tidak bersih, maka dapat dipastikan bahwa hatinya sedang tidak bersih atau kotor. Ucapan dan perbuatan kotor dapat merusak ibadah Ramadan. Jangan sampai puasa yang dilakukan hanya meraih lapar dan haus saja. Jangan sampai sholat tarawih saat malam Ramadan hanya membuat lelah saja. Jangan sampai membaca dan menghatamkan Al-Quran hanya membuatkan keringnya mulut. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencegah dan meminimalisasi potensi terjadinya hal itu dengan membersihkan hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kita hati yang bersih, hati yang dapat menguatkan anggota tubuh untuk melaksanakan ibadah, dan hati yang dapat memaksimalkan ibadah anggota tubuh. Semoga ibadah Ramadan kita dapat dijalankan dengan penuh maksimal untuk meraih segala kebaikan dan keberkahan Ramadan. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.